harus selalu sehat. Nah, abang saat ini berada di gereja paroki Santo Paulus Pekanbaru. Kangen ya ke gereja lagi? Sama, abang juga kangen kita bisa kumpul bersama-sama lagi mengadakan ibadat Bia. Nah, adik-adik harus selalu tetap berdoa agar COVID-19 ini segera hilang dari negeri ini. Kita tetap berdoa dan selalu jaga kesehatan. Tapi tidak apa-apa. Kerinduan adik-adik akan Tuhan Yesus akan abang balas sedikit dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, dan tutup mata. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penginjil Matius menulis di dalam kitab suci. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama para murid-Nya menuju suatu tempat untuk beristirahat. Setelah pulang dari melayani orang-orang, Yesus dan murid-Nya mencari tempat sepi untuk istirahat bersama para murid-Nya. Tapi ternyata di tempat yang akan dituju Yesus telah berkumpul banyak sekali orang. Mereka ingin mendengarkan ajaran Yesus juga. Yesus yang baik tentu tidak menolak dan memberikan pelayanan kepada banyak orang yang telah menunggunya. Hari menjelang gelap, orang-orang banyak itu belum juga pulang. Salah seorang murid Yesus datang kepada Yesus dan bilang, "Yesus, hari sudah mulai gelap. Suruh saja orang-orang ini pulang supaya mereka bisa membeli makanan di suatu tempat." Maksud si murid Yesus ini adalah supaya orang banyak itu tidak kelaparan. Karena sudah gelap, tentunya mereka harus makan malam. Tapi Yesus malah berkata, biarkan mereka di sini dan kasih mereka makanan. Wah, murid-murid Yesus bingung. Mereka tidak punya makanan banyak untuk dibagikan kepada orang sebanyak itu. Tahu berapa jumlah orang yang ada di situ? Ya, sekitar 5.000 orang. 5.000 orang itu belum termasuk perempuan dan anak-anak loh. Jadi banyak sekali. Seperti kalau kita datang ke suatu pesta ulang tahun, ada banyak sekali makanan untuk semua anak. Supaya semua anak yang datang bisa kebagian makanan. Tapi waktu itu Yesus dan para murid tidak sedang pesta ulang tahun. Maka mereka tidak menyediakan makanan. Padahal Yesus meminta para murid untuk memberi makan semua orang yang ada di situ. Jadi, bagaimana cara mereka memberi makan semua orang? Adik-adik,
ada satu lagi penginjil yang juga menceritakan kisah ini, yaitu Markus. Adik-adik tahu kan, ada 4 Injil utama di Perjanjian Baru dalam kitab suci kita. Selain Matius, ada juga Markus. Nah, Markus juga bercerita tentang Yesus meminta murid-murid memberi makan ribuan orang ini. Ada seorang anak dalam kumpulan orang banyak itu yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan si anak kecil itu dengan rela menyerahkan bekalnya kepada Yesus agar bisa dibagikan kepada orang lain. Lalu Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan itu, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Dan luar biasa, jumlah bekal si anak yang hanya sedikit itu bisa mengenyangkan semua orang. Bahkan ada sisa untuk dibawa pulang. Nah, adik-adik, siapa anak kecil itu? Anak kecil yang memberi semua bekalnya yang sedikit itu kepada Tuhan Yesus. Ia, si anak kecil itu, memberi dengan sukarela apa yang ia punya kepada Yesus. Ia, si anak kecil, tidak berpikir, ini hanya sedikit, pasti tidak cukup. Ia, si anak kecil, tidak berpikir bahwa, Yesus kan Tuhan, kenapa enggak turunkan saja makanan dari langit? Ia, si anak kecil, dengan rela dan memberikan apa saja yang ia punya. Ia hanya ingin membantu. Sekecil apapun bantuan yang bisa ia lakukan, ia senang. Bagaimana dengan kita? Kita tahu Tuhan bisa lakukan apa saja. Bahkan mungkin menurunkan makanan dari langit. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita hanya meminta dan meminta terus. Tuhan mau kita belajar juga, dan Tuhan mau kita tidak pelit, dan mau membagi yang kita punya dengan teman kita yang sedang memerlukan bantuan. Coba adik-adik ingat, pernah nggak adik-adik makan kue atau permen dan tidak menawari teman-teman di sebelahnya yang tidak punya permen? Pernah nggak adik-adik rebutan makanan atau mainan dengan kakak atau adiknya di rumah? Pernah nggak adik-adik bilang, nggak boleh waktu kakak atau abang adik-adik mau lihat sebentar saja mainan yang sedang adik-adik mainkan, atau rebutan game di HP? Yuk, kita belajar seperti si anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan miliknya kepada Yesus. Dan hasilnya adalah luar biasa, bahwa semua orang kenyang. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita belajar memberi. Ingin agar kita dapat menjadi orang-orang yang bahagia dengan melakukan hal baik kepada orang lain. Memberi dan berbagi itu tidak hanya membuat orang menjadi senang, tapi juga membuat adik-adik sendiri merasa senang. Dicoba ya, pasti adik-adik bisa. Bisa dengan mulai bermain bersama kakak dan adik di rumah. Tanpa rebutan ya. Bisa juga dengan membantu orang tua
membereskan mainanmu sendiri. Oke, pasti bisa kan? Ayo adik-adik, sebelum abang tutup acara ini, kita bernyanyi dulu ya. Tahu kan lagu 5 roti dan 2 ikan? Pasti pada tahu semua. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik, cukup sekian dulu ya. Nah, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri ibadat kita ini, kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Yuk kita mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bantu kami agar kami bisa meniru sikap seperti anak kecil tadi yang dengan sukarela mau memberi apa yang ada pada dirinya untuk berbagi dan menyenangkan hati orang lain, terkhusus juga menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, bantu kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.